Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sepertinya ini sudah mulai ada kejelasan ya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh jaksa setelah putusan sela yang memenangkan eksepsinya Dr. Tifa. Nah, ini supaya kita rekap dulu ya, karena dalam video ini kita akan langsung mendengarkan pemaparan Pak Binsar. Kalau saya tidak salah namanya, beliau itu. Yang mana setahu saya yang bersangkutan ini agak termul biasanya. Tapi dalam case kali ini berbeda ya. Jadi recapnya dulu kan ada perbedaan pandangan nih mengenai Mas Abdul Ghafur Sangaji dengan Firmanto ya. Yang mana perkataan Firmanto ini diamini oleh seluruh termul. Ada termul mah begitu, tidak ada perbedaan pendapat termul mah. Dari atasnya begitu ya begitu semua sudah. Nah, Firmanto mengatakan bahwa jaksa ini punya pilihan. Ima ya, pilihannya itu either dia itu datang ke pengadilan tinggi untuk melakukan banding, katakanlah begitu, melawan putusan pengadilan negeri, atau menerimanya dan punya atau memiliki hak untuk merevisi satu kali. Nah, jadi pada akhirnya nanti ini terserah jaksa. Posisinya Mas Abdul Ghafur Sangaji yang kemarin sempat saya bilang off, tapi dengan syarat ya, itu kalau nonton videonya full paham maksudnya. Mas Abdul Ghafur mengatakan bahwa tidak ada pilihan untuk jaksa langsung merevisi, tidak ada. Itu harus datang dulu ke pengadilan tinggi untuk melawan. Apabila tidak ada perlawanan, bukan berarti ada hak revisi langsung, bukan, tetapi berarti pengadilan ini langsung diputus selesai begitu pada akhirnya nanti. Nah, saya kemarin mengatakan bahwa yang lebih mendekati kebenaran itu dalam hal ini adalah Firmanto ya. Saya mengatakan begitu kemarin. Betul. Kenapa? Karena saya melihat dari pembacaan hakim. Jelas hakim itu memberikan opsi kepada jaksa itu 25 ayat 4 atau 76 ayat 4 ya. Opsinya itu 206 ayat 4 atau 75 ayat 4. Jadi boleh kejaksaan itu dia mengambil putusan dari hakim, maka dia punya hak untuk revisi satu kali, itu 75-nya ya, atau 206 menolak putusan hakim dan melakukan perlawanan. Nah, itu dari perkataan hakim seperti itu. Itu sudah jelas pakai atau. Kecuali saya bilang kemarin apabila ataunya ini dimaknai jungto, dan itulah yang dikatakan oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji. Nah, little that I know ya, saya tidak mengetahui, tidak melihat amar putusan begitu. Nah, ternyata amar putusannya kalau merunut kepada perkataan Mas Abdul Ghafur berbeda dengan perkataan hakim di persidangan. Jadi ini ada off-nya dua ya. Saya kira nih. Satu, di dalam memahami bagaimana sebetulnya cara menyikapi putusan secara umum. Jadi cara menyikapi putusan secara umum, yang namanya putusan tidak ada hak revisi, yang ada hak untuk banding. Nah, dan itulah sedari awal posisinya Mas Abdul Ghafur Sangaji, sehingga 75 ini dia dimaknai yungto 206, bukan dimaknai pilihan bagi kejaksaan. Dan surprisingly, ini surprise karena yang berbicara sebentar lagi adalah Termul ya, agak Termul lah begitu. Surprisingly Termul pun setuju dengan perkataan Mas Abdul Ghafur Sangaji begitu. Jadi ada beberapa off-nya. Cuma untuk saya sekarang jadi jelas karena saya sudah melihat video ini sebelumnya sedikit saja begitu ya, sampai perkataan mantan jaksa kalau tidak salah ini, tapi agak Termul. Saya sampai melihat di situ, saya punya kesimpulan, oh ini ada upaya penyesatan hukum lagi. Dari siapa? Dari Termul, dalam hal ini adalah Firmanto. Nah baik ya, jadi perkataan Firmanto dan perkataan Mas Abdul Ghafur Sangaji akan kita lewati karena sama saja dengan video yang sudah kita reaksi sebelumnya. Sekarang kita akan melihat Pak siapa tadi namanya, lupa saya. Ini yang agak Termul sedikit ya, mari kita saksikan nih. Coba kita ke Pak Binsar sebagai mantan hakim. Pak, coba disebutkan di dalam amar jaksa disebutkan tidak cermat menyusun dakwaan. Jadi pertanyaannya kenapa hakim sampai memutuskan membatalkan surat dakwaan? Bukti itu hanya dengan keilmuannya dia hanya
mengfokus ke foto itu. Oke. Menurut Bu Tifa dengan keilmuannya, foto itu bukan asli. Bukan asli itu kalau katanya apa? Bukan yang sebenarnya. Jadi gini. Itu. Jadi Gini, maksudnya Gilona kita harus fokus ke situ, bukan Ya. fokus Dah. pada Ini tidak Coba, Jokowi. coba Tapi kita jawaban ke Pak Binsar sebagai mantan hakim. Pak, coba disebutkan Ya. dalam amar jaksa disebutkan tidak cermat menyusun dakwaan. Ya, Jadi itu. pertanyaannya kenapa hakim sampai memutuskan membatalkan surat dakwaan? Betul, itu yang menjadi pokok masalah. Dan di dalam judul Binsar Gultom. kita baca Hakim. apakah stop perkara ini kan itu akibat putusan sela yaitu Jokowi tidak sidang. Nah, saya sampaikan dulu ya. Ini untunglah saya sudah purna bakti atau pensiun jadi hakim. Sehingga saya bisa menganalisis sedikit banyaknya putusan hakim PN Jakarta Timur. Memang kalau kita lihat pembacaan putusan dalam putusan sela tersebut, anggota majelis yang membacakan hanya mengatakan surat dakwaan jaksa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Mungkin termasuk juga masalah lokus dan tempusnya, peristiwa pidana dilakukan kapan, kemudian peranan daripada terdakwa. Pertanyaan kita dulu, apakah memang itu seperti itu dalam surat dakwaan jaksa? Mestinya di sini harus ada pihak kejaksaan walaupun dia mantan, supaya lebih detail ya. Nah, perlu dicatat, jaksa di dalam surat dakwaannya pada prinsipnya pastilah menuntut supaya terdakwa terbukti bersalah. Ya. Apa kesalahan yang dipandang di sini? Adalah terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Itulah surat dakwaan jaksa kan itu. Apakah itu duluan primernya pasal 33 KUHP, ya, ditambah dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, termasuk subsidiarnya, dan ada kumulatif saya dengar di sini. Tapi sangat disayangkan dalam surat dakwaan itu memang tidak ada pasal 55 yang sekarang pasal 20 di KUHP yang baru terkait dengan dalil naming ya, atau turut serta. Karena ini tidak hanya satu orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dugaan pencemaran dan fitnah tersebut. Nah, itu satu. Apakah betul jaksa tidak menguraikan itu secara cermat, jelas, termasuk lokus dan tempus delicti? Ini belum kita baca ini. Mestinya ini jaksa yang harus menyampaikan itu. Kemudian perlu dicatat bahwa dasar perlawanan atau eksepsi, kalau di KUHP baru itu perlawanan, bukan eksepsi. Tapi katakan itu eksepsi. Itu ada 3 dasar terhadap surat dakwaan jaksa. Pertama, apakah pengadilan itu berwenang mengadili perkara itu? Itu satu. Kedua, apakah surat dakwaan itu tidak dapat diterima? Ketiga, apakah surat dakwaan itu harus dibatalkan? Nah, kalau ada pernyataan daripada tim kuasa hukum yang mengatakan bisa diperbaiki surat dakwaan itu apabila tidak dapat diterima surat dakwaan, dan itu ada dalam amar putusan pengadilan negeri Jakarta Timur. Tapi yang menjadi amar putusan seperti mana kita tahu adalah surat dakwaan batal Demi hukum. demi hukum. Oke. Itu masalah. Berarti tidak sah. Dan apakah ini stop? Nah ini, oke. Apakah stop sidangnya? Nanti Tidak. dijawab Pak Binsar, kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Bola Liar. Oh begitu. Baik, sudah ada iklan ya. Agak lama iklannya nih. Nah.
kan, negara hukum. Ya, untuk saya sampaikan dulu secara singkat. Baik, sebentar Di sini ya sebelum ke situ nih. Jadi ini jelas ya, dasar perlawanan itu, dasar perlawanan eksepsi yang mana sekarang namanya sudah bukan eksepsi tapi perlawanan, itu adalah satu wewenang. Jadi wewenang pengadilan, apakah pengadilan itu berwenang untuk mengadili ya salah kamar atau tidak, atau salah yurisdiksi atau tidak. Kemudian apakah tuntutannya itu surat tidak diterima atau surat itu batal. Nah ini titik poinnya. Nah ini titik poin kata Pak Binsar ini, dan ini bagus sekali ya. Titik poinnya itu adalah surat batal. Itu amar putusannya. Nah ini yang tidak mampu diuraikan oleh para termul itu ya kemarin tuh. Jadi dasar perlawanan yang mana keluar putusan dari amar putusannya hakim adalah surat batal, bukan surat tidak diterima. Nah nanti larinya jika putusannya itu, amar putusannya adalah surat tidak diterima, maka itu revisi. Apabila surat batal, maka banding. Nah itu ya larinya ke sana tuh. Nah ini jelas kalau sekarang sudah. Ini kita dengarkan lagi nih. tidak ada soal masalah kalah menang. Tetapi ada satu prinsip dasar hukum negara kan, negara hukum. Supaya kita berpikiran ada di sini equality before the law. Jadi asas persamaan tanpa memandang itu apakah pejabat, ya orang kaya dan orang miskin sama di depan hukum. Nah, jadi sesuai judul Jokowi tak jadi sidang. Apakah stop? Tidak. Karena Kalau menurut saya alasan ada satu solusi upaya hukum. Perlawanan Fairjet naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya terkait dengan eksepsi tersebut. Jadi bukan berarti itu ada perbaikan surat dakwaan seperti yang dibilang oleh Pak Abang tadi, tidak ada istilah surat dakwaan diperbaiki. Tetapi lewat pengadilan. berarti di PN selesai. Baik. Di PN selesai. Belum. Tidak. Tidak. Jadi di Pengadilan Tinggi lah ini nanti selesainya. Berarti dilanjutkan di Pengadilan Tinggi ya. Pengadilan Tinggi nanti tidak dapat tidak menerima daripada eksepsi kuasa hukum daripada tim Dr. Tifa atau tidak. Kalau misalnya ini tidak diterima, berarti Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan yang berlaku akhirnya adalah putusan Pengadilan Tinggi karena dia akan mengadili sendiri dengan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk memeriksa pokok perkara. Jadi yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi. Terkecuali kalau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nanti menolak atau katakan menguatkan putusan sela daripada PN Jakarta Timur. Nah ini baru bahaya, bumerang. Mungkinkah ini akan stop? Ini yang akan kita diskusikan. Nanti saya akan Oke, coba saya ke Bang Sangaji. Kalau menurut Pak Binsar tidak akan di stop. Memang Baik, sebentar. Sampai sini selesai. Jelas ya pernyataan Pak Binsar Gultom ini. Ternyata mantan hakim yang beliau. Saya pikir tadinya mantan jaksa. Nah nanti ada istilah versi akan dipermasalahkan oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji. Hanya saja jelas. Nih bahasanya ya tadi. Verbatim bisa mengatakan. Tidak ada istilah diperbaiki surat dakwaan itu. Tidak ada istilah surat dakwaan diperbaiki. Itu ingat-ingat bahasanya ya. Ini hakim yang cenderung agak termul. Itu mengatakan tidak ada istilah surat dakwaan diperbaiki. Maka betul kata Pak Mas Abdul Ghafur Sangaji kemarin. Termul ini dan sama dengan judul yang saya buat ya. Termul ini tidak bisa membedakan antara putusan putusan batal demi hukum dengan salah ketik. Nggak bisa bedain termul itu. Jadi ada upaya lagi untuk menyesatkan peradilan ini dari para termul. Termul yang bukan hakim ini ya, termul yang lain dalam hal ini adalah Firmanto. Karena jelas kata Pak Hakim ini
tidak ada istilah diperbaiki. Surat dakwaan itu tidak ada istilah diperbaiki. Nah, di situ clear permasalahannya. Tinggal sekarang berarti perbincangan antara Pak siapa tadi? Pak Binsar, ya kayak Pak Luhut namanya ya. Pak Binsar dengan Mas Abdul Ghafur Sangaji. Nah, apabila kemudian pada akhirnya berarti kejaksaan ini harus melakukan banding jika mau diteruskan, begitu ya. Nah, apabila nanti sudah melakukan banding, maka pengadilan tinggi kemungkinannya dua. Either menerima banding dari jaksa, berarti nanti memberitahukan atau menyuruh pengadilan negeri untuk melanjutkan sampai ke pokok perkara, atau menolak banding dari kejaksaan. Apabila menolak, selesai sudah. Ya, nanti ada tuh katanya ini yang berbahaya. Itu. Kita lanjutkan dulu. Secara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam ratio decidendi atau pertimbangan hukumnya, hakim tidak merujuk pada pasal 75 ayat 4, yaitu surat dakwaan bisa dibuat kembali atau diperbaiki. Jadi hakim tidak merujuk ke situ. Makanya kemudian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah membatalkan surat dakwaan. Dan tidak ada perintah kepada jaksa penuntut umum untuk menggunakan pasal 75 ayat 4, yaitu terhadap putusan pengadilan negeri, jaksa penuntut umum bisa memperbaiki surat dakwaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Binsar tadi, menurut saya itulah sebenarnya kaidah hukum yang diatur dalam pasal 206 ayat 4. Bahwa terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan surat dakwaan, maka disediakan satu langkah hukum, yaitu berupa perlawanan atau resisten, ya. Mungkin bukan verzet ya, karena verzet itu kan adalah putusan dalam perdata ya. Verzet itu lahir karena adanya putusan first take. First take itu adalah ketika gugatan perdata dilakukan antar para pihak dan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan first take. Nah, kemudian upaya hukum terhadap putusan first take itu adalah verzet. Saya kira itu ranah hukum perdata. Tetapi di dalam ranah hukum pidana, yang dimaksud dalam pasal 206 itu adalah lakukan perlawanan atau resisten, dan beberapa perkara yang sebetulnya juga mengikuti pola yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Binsar, dan saya dari awal konsisten terhadap argumentasi hukum itu gitu ya, meskipun dari kubu sebelah itu kemudian memandang bahwa interpretasi mereka adalah jaksa bisa menggunakan pasal 75 ayat 4 meskipun itu tidak ada dalam amar putusan. Nah, saya ingin mengambil dua contoh kasus yang paling menarik. Yang pertama terkait juga dengan kasus Pak Jokowi, namanya Julianus Paungana, seorang terpidana yang kemudian baru mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Pada saat tahun 2016 kasusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukumnya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang saat ini jadi menteri. Eksepsinya diterima. Eksepsi diterima, surat dakwaan dibatalkan. Karena saat itu terdakwa Dr. Julianus Paungana itu didakwa dengan Undang-Undang ITE pada saat dia mengunggah foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirzani, dan dia membuat suatu hashtag di Twitter, dan kemudian di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru eksepsinya diterima sehingga surat dakwaannya ditolak. Nah, apa yang dilakukan jaksa? Karena amar putusannya adalah hanya menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan, maka langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat itu adalah melakukan perlawanan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Dan kemudian perlawanannya diterima sehingga jaksa penuntut umum melakukan dakwaan kembali. Jadi artinya dalam perkara ini, izin Pak Binsar, memang benar harus dulu jaksa melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI, kemudian nanti dilihat apakah dalil-dalil jaksa penuntut umum itu kuat nggak? Karena gini, kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kalau kita dengar secara komprehensif, meskipun saya yakin salinan putusannya belum diterima, karena saya juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama Mas Roy, itu ada dua asas yang dilanggar oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama adalah asas legalitas, dan yang kedua adalah asas lex temporis delicti. Kenapa asas legalitas dilanggar? Karena dengan mengkombinasikan atau mendakwa terdakwa Bu Tifa dan Mas Roy dengan dua rezim undang-undang pidana yang berbeda, yaitu KUHP lama Wetboek van Strafrecht
dan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini dianggap oleh hakim ini justru memberikan tidak kepastian hukum gitu. Makanya ini tidak mencerminkan asas legalitas. Asas yang kedua adalah Jadi asas lex konstruksi temporis perkaranya delicti. terlalu dipaksakan kemarin. Yes, good. Asas lex temporis delicti yaitu apa? Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa dan Mas Roy ini sama. Dakwaannya kombinasi, ada 4 dakwaan. Yaitu dakwaan pertama itu primer subsidiar pasal 434 dijuntokan dengan pasal 441, dijuntokan lagi dengan pasal 261. Kemudian dakwaan subsidiarnya itu adalah pasal 433, dijuntokan dengan pasal 441, kemudian dijuntokan dengan pasal 126. Kemudian dakwaan ketiga, dakwaan kedua yang primer itu pasal 434. Kemudian dakwaan kedua yang subsidiar pasal 310. Nah, ketika perlawanan dilakukan oleh Pak Al-Katiri terhadap pasal 310 yang disisipkan dalam dakwaan kedua yang subsidiar, ini mencerminkan bahwa jaksa menggabungkan 2 rezim undang-undang yang berbeda, sehingga ini yang disebut baik. Bang Firman, konstruksi Baik, perkaranya. sebentar sebelum ke Firmanto ya. Jadi jelas juga yang dikatakan oleh Mas Abdul Ghafur Sengaji itu adalah posisi yang dari kemarin kita perbincangan begitu, dan itu pada akhirnya selaras meskipun berbeda istilah ya dengan Pak Binsar, Pak Binsar Gultom. Apa tolak melihatnya Mas Abdul Ghafur Sengaji ini terhadap pertimbangan ya dari hakim untuk mengatakan putusan, dan tidak ada di situ pasal 75 ya, yaitu untuk merevisi begitu, tidak ada perkataan itu, tetapi kita dengar sendiri itu ada dari perkataan hakim, bukan dari pertimbangannya, tapi perkataan hakim. Nah, jadi pada akhirnya sekarang begini nih, apakah perkataan hakim di akhir ya kepada jaksa silahkan untuk menempuh 206 atau 75. Nah, 206 ayat 4 atau 75 ayat 4. Apakah perkataan hakim di ujung itu dia sesuai dengan pertimbangan atau tidak? Nah, itu kan lain hal juga ya. Jadi ada kesimpang siuran ini karena memang ternyata banyak sumber ketersimpang siuran. Hanya saja bagi orang yang ahli di dalam ilmunya tertentu, dalam hal ini di dalam hukum misalkan, tidak samar, baik bagi Mas Abdul Ghafur Sengaji ataupun bagi Pak Gultom itu tidak samar. Dan ternyata Tremul itu menyamar-nyamarkan diri saja supaya memberikan kesesatan kepada publik. Nah, nanti akan kita lihat apa yang dilakukan jaksa? Apakah hanya merevisi tanpa melakukan banding ke pengadilan tinggi, atau justru melakukan banding dulu kepada pengadilan tinggi, maka kemudian kita harus menunggu putusan dari pengadilan tinggi untuk menentukan bagaimana nasib persidangan Dr. Tifa begitu. Nah, itu pada akhirnya ya. Nah, kalau misalkan kejaksaan tiba-tiba merevisi langsung tanpa melakukan banding terhadap pengadilan tinggi, ya berarti tidak sesuai dengan perkataan Mas Abdul Ghafur, tidak sesuai juga dengan perkataan Pak Gultom. Ya, yang mana itu akan sangat bermasalah bagi pengadilan. Ya, karena lebih memilih narasi Tremul. Lagi-lagi seperti para peradilan Roy Suryo tuh. Baik ya, setelah mendengar ini coba apa kata Firmanto? Terlalu dipaksakan kemarin katanya, Bang. Ya, kalau kami melihatnya ini terkait dengan pasal 75. Tadi kan disampaikan batal demi hukum gitu kan. Di situ sampaikan pada ayat 4 ya, dalam hal perdakwaan batal demi hukum sebagaimana ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali. Jadi saya kok percaya ya, tapi kita lihat lah nanti, karena ini kan sebenarnya domainnya jaksa penuntut umum. Jelas salah. Kami penasihat hukum kan hanya mencermati dan melihat. Dan tentu sebenarnya yang tadi saya sampaikan, karena hari ini adalah dalam sisi masa peralihan, sebenarnya jaksa ingin menyajikan ada 2 nih, dan jaksa ingin menyampaikan kepada hakim, tetapi hakim menilai karena dilakukan perlawanan oleh advokatnya Bu Tifa, hakim menerima perlawanan itu. Oke, jaksa perbaiki karena mana nih? Sebenarnya jaksa ingin menyajikan dua-duanya. Ini loh, ada 2 pasal ya kan. Nah, refer kepada pasal 75 ayat 4 tadi, maka ketika itu batal demi hukum, itu exactly loh bahasanya, batal demi hukum, maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dan saya pikir tidak jelas kok di situ disampaikan memang ada 2 rezim dengan delik yang sama, ya, kejadian yang sama. Artinya sekali lagi ini adalah semata-mata jaksa ingin menyajikan adanya dua pidana yang sama, ya gitu ya, dan memberikan ini untuk diputuskan oleh hakim. Tapi hakim menerima perlawanan tadi dari advokatnya Bu Tifa,
Dan sehingga jaksa harus melakukan perbaikan. Tidak ada yang dipaksakan karena tentu kan gampang kok ini. Ini kan Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu seperti itu ya. Dan kita juga sudah lihat lah, kita kan juga nggak buta ya, kita juga tidak tutup mata gitu kan. Tinggal kita buktikan saja mana kepalsuannya kan seperti itu. Jadi pembahasan ini sebenarnya kita harus mulai kepada Bu Tifa dan Mas Roy, apa sih yang kamu bilang ini palsu? Orang di luar sana semua udah mengatakan ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah menyajikan ini. Bu Tifa, Pak Roy, dan teman-teman yang lain yang ada juga kemarin mengatakan ini palsu, sekarang mengatakan ini asli, sudah melihat ijazah itu. Jadi apa? Nah, tinggal kita sekarang bahas nih. Jadi agendanya sebenarnya adalah Pak Jokowi akan kembali lagi setelah dakwaan ini nanti disidangkan kembali. Dan kemudian kita akan lihat apa sih yang dibilang palsu. Jadi itu sebenarnya bahasan yang harus kita bahas. Baik. Soal kepalsuan, gitu. Pak Ugro, kalau dilihat ya. Selesai lah di situ ya. Ini Firmanto pernyataannya tetap mengatakan bahwa hakim itu mengatakan 75 ya, 75 ayat 4. Dan memang kita dengar semua, memang betul hakim mengatakan demikian. Tetapi ya cara memahaminya berbeda karena Mas Abdul Ghafur Sangaji tidak melihat dari perkataan hakim di akhir. Itu melihat kepada argumen hakim di dalam menolak dakwaan jaksa atau di dalam memutus bahwa dakwaan jaksa itu batal demi hukum. Nah, itu pula yang dilihat oleh Pak siapa tadi itu Binsar oleh Pak Binsar. Itu pula yang dilihat oleh Pak Binsar. Nah, jadi ya apabila kembali kepada pernyataan Firman, ternyata Firmanto ini sengklek di dalam memasukkan di dalam memasukkan masa peralihan. Jadi dalam pikirnya Firmanto itu begini, ini ya sampai diputus batal demi hukum oleh hakim karena sedang masa peralihan. Jadi cobalah diperbaiki begitu. Ya udah kayak ngomong aja tuh hakim sama jaksa. Itu yang dipikirannya Firmanto, padahal kan tidak demikian, jauh panggang daripada api, karena memang sebelum putusan dibacakan dulu pertimbangannya, dan tidak ada di dalam pertimbangannya itu yang memberikan jalur kepada 75 ayat 4, karena ini memang putusan batal demi hukum, yang mana jalan satu-satunya, konsekuensinya adalah jalan satu-satunya bagi bagi jaksa hanyalah mengajukan banding kepada pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi apabila kasus ini mau sampai masuk ke pokok perkara begitu. Hanya regardless ya apa yang mau dilakukan oleh kejaksaan atau bagaimana ke depan yang sudah nampak bagi kita sebagai publik, karena kita tidak melihat ini ansih hanya putusan, kita melihat ini sebagai penegakan hukum secara keseluruhan. Sudah jelas ini adalah kriminalisasi. Minimalnya sudah terjadi 2 pelanggaran di sini. Ketidakprofesionalan, pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik, dan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang satu lagi penyelewengan jaksa tuh terhadap pasal-pasal yang disangkakan dan proses pendakwaan itu sendiri. Itu pun sudah diputuskan oleh hakim. Salah jaksa itu. Ya, nah ini kebenaran terungkap. Ya silakan Anda mau melihat kebenaran, Anda mau tidak mau melihat kebenaran, ya silakan. Hanya kebenarannya sudah terungkap. Ini kebenaran di dalam persidangan. Jadi bukan hanya opini kita saja yang di luar persidangan, tetapi di dalam persidangan sudah dinyatakan demikian. Baik, mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.